Perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa asing, tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Bonjour tout le monde, je suis à Café Poésie et il faut vraiment que vous regardez ce film et il faudra que vous like, subscribe and comment cette vidéo. Merci, bye bye. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita demi pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran dengan "Duli, tuanku"? Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan kepada oplet dan bas yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang hidup secara sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama. Kita tidak punya 1000 slogan dan 1000 pengeras suara. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Terima kasih. Tepuk tangan yuk. Wah, tadi keren banget pembacaan puisi Angel. Judulnya apa? Karya Taufik Ismail ya? Iya. Judulnya? Kita adalah pemilik sah syair ini. Kita adalah pemilik sah syair ini. Oke. Itu luar biasa. Saya dengerin tadi juga cukup merinding ya, merinding ya dengerin karena artikulasi dan kata-katanya semuanya hidup, semuanya hidup. Oke, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Cafe Puisi yang tetap setia nonton di Cafe Puisi ini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk episode kali ini jangan geser kemana-mana karena kita akan ngobrol lebih seru ya dengan Angel. Nama lengkapnya apa Angel? Angeli Alkatiri Halilovic. Oh iya, Angel Alkatiri. Masih ada turunan seberang juga nih Alkatiri. Ya Alkatiri udah pasti lah, ya. Udah pasti. Oke, apa kabar Angel? Alhamdulillah baik. Oke, ini predikatnya apa ya Angel ya? Best speech. Best speech, pantesan. Bicara lah. Iya. Nggak inilah, no wonder lah istilahnya, nggak heran. Baca puisinya baca udah puisi juga. oke. Makanya. Sesuai dengan syairnya juga Makanya. Oke, mungkin saya agak tertarik. Kamu tadi baca puisi bagus banget. Memang sempat berlatih atau apa? Enggak. Jadi dari awal ikut Putri Remaja yang tingkat DKI, tingkat provinsi, itu pertama kali belajar untuk speech kayak gitu. Sebelumnya itu nggak pernah baca speech atau baca puisi. Terus tiba-tiba ternyata aku bagus, tapi nggak pernah belajar lagi, cuman menyesuaikan aja. Tiba-tiba aja. Enggak, kok tiba-tiba pilihannya karya Taufik Ismail? Oh, karena waktu itu pernah ngeliat-liat puisi, lagi bosan aja di sekolah, lagi nggak ada pelajaran. Terus tiba-tiba baca tuh suka aja. Rasanya kayak pas aja gitu. Kenapa merasa pas? Apakah puisi itu mewakili dirimu atau apa alasannya? Pasti kan punya alasan menyukai sesuatu. Mewakili saat ini, situasi saat ini menurut aku kayak pas aja kalau misalnya aku baca itu
pasti bakal orang-orang ngena gitu rasanya. Oh, Dengan kamu suasana. membayangkan bahwa kamu melihat kondisi sosial itu Iya. seperti yang dilukiskan dalam puisi Betul itu ya? sekali. Oke. Jadi gambarannya Bukan- gitu. Iya, ya kita adalah generasi yang nyetop oplet lah kira-kira kan Iya, gitu, betul, seperti dalam puisinya Iya, Taufik Ismail itu kan. Sebenarnya Taufik Ismail itu berat Mas puisinya. Wih berat, makanya bagus banget dibawakan iya gitu. makanya kita tanyakan dan enggak maksudnya kenapa saya sampaikan bagus apa yang ditulis Taufik Ismail itu bisa kita pahami, Betul, kita betul. sampai ke pendengar gitu loh. Jadi bagus. Oke, mau digeluti lagi nggak? Maksudnya mau diseriusin? Artinya mungkin belajar lagi atau mungkin mau belajar nulis puisi juga? Pengen sih sebenarnya pengen belajar bikin puisi. Cuman baru beberapa minggu yang lalu into ke dunia puisi gitu. Jadi nanti ada saatnya mungkin aku bakal bikin puisi. Oh gitu. Tapi puisi udah pernah bikin? Belum. Belum pernah sama sekali Benar-benar menulis baru masuk ke dunia speech, public speaking itu benar-benar baru masuk sejak jadi putri remaja. Sebenarnya awalnya malu-malu dan takut-takut. Iya. Oke, sekarang Angel bisa ceritain nggak prosesi sehingga kamu terpilih menjadi the best, ya kan, speech ya? Sebenarnya ini kaget banget dapet yang best speech karena emang kita kan nggak fokus pas selama karantina ngelihat yang lain cuman sekilas-kilas, sisanya kita pakai earphone terus kita benar-benar fokus ke diri kita sendiri kan emang pas tampil. Dan tiba-tiba I got the best speech, tapi intinya sih kita harus benar-benar baca speech yang pengen kita lakuin ya. Kita harus mendalami apa yang kita mau tampilkan biar orang-orang tuh paham gitu apa yang kita mau sampaikan. Jadi latihan sih. Nggak, waktu itu Dan apa membawain dalam- apa materi yang di Materi tentang kata-kata dari Insinyur Soekarno tentang Indonesia dan kemerdekaannya. masih inget nggak? Lumayan, cuman apa ya? Sebagian sih. Ada bagian yang menurut aku yang bikin aku menang. Aku tahu kenapa aku dapat best speech-nya. Karena di bagian itu ada kutipan dari Soekarno. Aku ngomong apa ya? Aku lupa. Perjuanganku, aku bacain langsung Iya, ya. iya. Perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa asing, tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri, gitu. Pokoknya sih itu. Orang terharu dengan itu mah. Itu yang bikin iya, orang-orang iya, kayak, wah apa ini gitu. Kalau apa pidato Bung Karno yang saya paling suka itu yang ketika dia pidato dia bilang, kemarin aku baca Ramayana. Ramayana itu. yang pernah dibacain sama Mbak Kit Iya, terus ya. iya, itu benar-benar. itu juga Itu salah satu emang itu sakral banget itu. sakral, Sakral itu. salah satu pidato Bung Karno juga gitu. Nah, untuk masuk bisa menghayati apa isi pidato materi yang dilombakan itu, kamu sempat riset nggak siapa Bung Karno atau karya-karyanya kayak gitu? Sebenarnya aku kan bikin sendiri ya, speech-nya tergantung dengan keinginan aku mikir dengan isu-isu yang sekarang terjadi, tapi aku lupa puisinya gimana tuh. Dan aku tahu kan Soekarno adalah presiden pertama dan aku pengen benar-benar membawakan yang menggebu-gebu banget gitu. Dan aku tahu dia orangnya sangat menggebu-gebu, jadi aku langsung aja. Jadi disesuaikan itunya. Pengen aja gitu ada kutipan dari satu presiden pertama gitu. Untuk menghargai aja sih dengan puisinya. Gitu. Oke, keren tuh, Ca. Berarti pilihannya tepat itu, Mbak Ki. Artinya anak sekarang kan nggak mungkin dia menjiwa yang presiden pertama. Kan mungkin milenial kan ke depan ke sini kan. Tapi cukup bagus juga itu. Yang pilih Pak Karno itu sebagai presiden tuh. Iya, bagus banget, dan bagusnya lagi apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu benar-benar terwujud hingga saat ini ya kan. Perjuangan kita itu benar-benar wah, ya ini bangsa kita saat ini lagi kayak ngalamin polarisasi. Ya. Polarisasi itu mungkin terjemahan dari kata-kata perjuanganmu adalah melawan bangsamu sendiri. Ya, itu kan untuk bagaimana mengakurkan, bagaimana damai, karena kan kena pengaruh politik aja udah seperti itu. Oke, next kamu mau apa, Angel? Artinya kan ini udah mencapai ke tahap ini SMA, apakah nanti akan maju ke
Putri Indonesia atau apa gitu? Insya Allah akan lanjut ke Putri Indonesia, tapi di tahun 2024 soalnya sekarang kan lagi kelas 12. Oh lagi fokus ke SMA ya, SMA kelas 3 ya? SMA kelas 3 ya? Iya. Mau masuk apa kira-kira rencana? Mau business and pastry. Aku suka bikin kue gitu. Wah, kulineran dia. Berarti harus undang lagi tuh. Minat dari mana kok bisa tertarik? Jarang loh, maksudnya anak remaja sekarang tertarik di kue-kue yang... Dari kecil. Jadi aku itu lahir di Prancis. Dan nanti bakal balik lagi ke sana untuk kuliah. Kalau insya Allah keterima. Dan apa namanya, di sana kan emang bidangnya di pastry. Dan selama aku kecil itu orang tua aku selalu ngasih makanan manis-manis. Dan kita juga bikin bareng-bareng. Dari situ aku jatuh cinta dan suka aja masak dari kecil. Dari umur 5 tahun aku udah masak sama papa. Cuma mungkin nggak terlalu manis kayak kue-kuenya Turki ya? Oh enggak. Kalau Turki itu kan manis sekali ya? Manisnya minta ampun. Ya Gitu. untuk lidah Indonesia ya, untuk lidah Indonesia. Kalau ya Perancis sih memang gudang makanan enak. Croissantnya aja udah, waduh empuk banget gitu, Cang. Ya beda lah memang. Saya belum nyobain croissant, Mbak Ki. Ya pisang dulu pisang lah. Goreng di Indonesia udah nyobain. Pisang dulu, pisang Kalau dulu. croissant belum, pisangnya udah. Ya croissant banyak lah banyak ya? di kafe-kafe di sini banyak. Kafe-kafe yang mahal gitu ya? Ya enggak, yang murah. Oh, yang murah juga ada. Cara pembuatan yang ada di sini tuh suka salah sebenarnya. Nah itu makanya kaku ya. Iya. Nggak empuk gitu ya. Proses masaknya aja sebenarnya harus di ruangan yang benar-benar dingin banget gitu. Itu salah satu kesalahannya. Banyak yang bikinnya di ruangan biasa, tapi sebenarnya ada spesial ruangan untuk bikin. Kamu udah bisa bikin kue apa aja? Ya kalau misalnya resep pasti lihat ke buku, tapi kalau misalnya bikin sih udah sering. Udah sering bikin kue-kue, mama suka minta, kakak tolong dong kak bikinin ini, bikinin itu. Nah biasanya kan orang kalau bikin tuh nggak suka makan. Kamu suka makannya nggak? Nggak terlalu Nah sebenarnya. kan, iya. Biasanya gitu tuh, suka bikinnya aja tapi nggak suka makannya ya? Iya, paling cuman coba-coba aja sih, kayak ini udah pas atau belum, kalau udah oke bagiin ke orang-orang. Ada niat terjun di bisnis itu nggak Ada. nanti? Oh nanti Emang tujuannya ke situ, Mbak Ki. Iya, tujuannya ke situ. Iya. Terus kalau mama suruh bikin kue tuh terpikirnya apa? Mama sih sukanya kayak bikin bolu-bolu gitu. Oh, bolu-bolu. Mama suka kayak bolu, tapi aku suka dulu bikin churros. Terus croissant juga pernah coba bikin apa lagi ya? Dulu pernah bikin makaron, tapi itu susah banget sih bikinnya. Itu susah banget ya? Susah banget tekniknya. Tapi ngomong-ngomong soal kue, itu dengan puisi itu sangat deket ya. Kalau di Perancis itu, di Paris itu ada Shakespeare Company ya. Itu ada sebuah kafe di situ. Kayaknya banyak juga yang penyair nongkrong di situ sambil menikmati kopi, sambil ngobrolin tentang sastra. Gitu. Vibes-nya pas Mungkin emang. kamu suatu saat buka aja di sini, nggak usah balik ke Perancis, sekolah aja gitu kan. Emang. Nanti bukanya sini. Nanti bukanya di sini kan, bikin suasana baru gitu kan. Yang pada seniman pada nongkrong itu lebih bagus seniman malah nongkrong, ngomongin Shakespeare, ngomongin Rendra, ngomongin Taufik Ismail, sambil nyeruput kopi ya kan. Kopinya khusus lagi. Kopinya khusus. Kopi Indonesia. Kuenya kue luar nggak apa-apa kan. Kue luar tapi di produknya di Indonesia dibikin di Indonesia kan udah si Angel yang bikin kan. Saya juga bisa kok Mbak Ki. Kue mah kue gemblong. Oh, ya itu juga bahan tradisional juga, itu, iya. Tradisional. Iya. Cuman bukan kue sih namanya ya, gemblong aja. Gemblong. Kalau kue kayak gini kue ya. Nggak tahu tuh. Emang itu kue ya? Kue itu. Oh. Oh, silakan Mbak Angel. Oh iya diminum. Lupa nawan, Itu tadi ngobrol risol. terus ini, aduh. Tolong ini, ayo. Itu risol. Itu Kan risol. kue. Oh, risol. Berarti kue berarti ya? Nggak ngeliat ini. No, yang mau nyobain no. Kalau ini, Tempe bukan sih? ini tempe mendoan. Oke. Itu Aku bukan enggak. termasuk kue ini kalau ini. Iya. Tapi itu protein tinggi itu kan dari kedelai gitu. Oke, Angel, nanti berarti setelah lulus SMA udah langsung mau ke Prancis ya? Iya. Untuk ambil itu. Udah cari sekolahannya? Udah. Udah dapet ya? Udah ada beberapa pilihan. Berarti udah bisa bahasa Prancis ya? Atau Kan Inggris? Aku lahir di sana. Oh, gede tapi di tetap sana. bisa ya? Kan itu lumayan yang agak sulit juga ya. Bahasa Prancis lagi. Soalnya papaku sama nenekku kan masih pakai bahasa Prancis dan aku walaupun nenek di sana sering video call. Setiap hari video call.
Sekarang saya mau uji kamu nih. Ini Cafe Puisi, sebuah acara kamu buka, pakai bahasa Prancis. Ceritanya selamat datang di Cafe Puisi. Anda sedang menonton acara yang keren ini, gitu kan? Pakai bahasa Prancis ya. Bahasa Prancis dong. Setelah itu pakai bahasa Sunda. Iya. Ke situ. Langsung. Cafe Puisi. Cafe Puisi. Selamat datang di Cafe Puisi ya. Jadi sambil ngajak orang nonton menikmati tayangan ini dan nyaranin supaya subscribe. Gitu. Ya kan? Biar orang Prancis pada subscribe. Nah, itu. Siapa tahu orang Prancis datang ke sini. Itu dia, penting tuh. Ayo. Bonjour tout le monde, je suis à Café Puisi et il faut vraiment que vous regardez ce film et il faudra que vous like, subscribe and comment cette vidéo. Merci, bye bye. Luar biasa. Tiruin jangan. Iya, jangan. Jangan rusak ya, hancur ya. jangan. Bahasa yang daerah-daerah Indonesia itu kita harus kembangkan loh, harus yang ditahu orang-orang. Boleh juga dong. Bahasa Sundanya. Aku pengen dengar bahasa Sunda. Ini pakai itu aja bahasa Prancis dulu aja lah. Kalau Al-Katir itu kan berarti Arab ya? Iya. Arab. Jadi ada Arab, ada Prancis ya. Yang Arab siapa? Mama. Oh, Mama Arab. Jadi papa itu orangnya sangat menghargai istrinya. Jadi dia mau di nama anaknya itu tetap ada nama istrinya yang sudah melahirkan. Oh gitu, keren banget ya. Iya. Jadi Al-Katir nggak egois gitu namanya. Iya. Kalau kita kan jangan bukan namanya nggak gitu kan. Itu mah ada itu. Kemerdekaan lah, demokrasi kan. Demokrasi betul. Ya kan yang penting ikhlas kan. Iya. Anak lu pakai nama lu? Ada. Ada nama lu? Ada loh gitu. Tapi nggak usah disebutin Mama. Kenapa? Janganlah. Oke lanjut Baki. Oke, ada mode ini lagi nggak? Saya cukup lah. Cukup terus, cukup yang lain lah, apalah. Baki kan udah banyak. Belum banyak. Waktunya juga udah itu. Oke, Angel, biasanya memang di sini tuh Cafe Puisi ya, namanya Cafe Puisi itu memang harus baca puisi. Tadi Angel udah baca puisi keren banget, sekarang nih Mbah Ki mau baca puisi. Karena Angel tadi baca puisinya Taufik Ismail, saya jadi pengen baca puisinya Rendra. Biasa saya nulis sendiri biasanya, tapi hari ini lagi pengen baca karya orang. Berat lagi nih kayak puisi ini. Judulnya Kangen. Bukan ya Kangen kan? Band ya. Kangen oleh W.S. Rendra. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tungku tanpa api. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tungku tanpa api. Terima kasih. Itu tadi puisi yang saya baca itu judulnya Kangen karya W.S. Rendra. Di situ tuh agak-agak relate juga dengan yang dicita-citakan Angel ya kan di situ. Apabila aku dalam kangen dan sepi, laksana tungku tanpa api. Kalau tunggu tanpa api, kuenya nggak bakalan masak, gitu loh, nggak bakalan matang, ya kan? Jadi artinya orang dalam kerinduan dan kesepian itu, wah udah luar biasa tuh, dingin dan apalagi kalau di Perancis tuh. Dingin banget ya? Ya udah dingin kan, apalagi nggak ada perapian, makin dingin lagi. Tapi bikin kuenya jadi bagus.
kan harus suhu yang dingin gitu. Tapi di Indonesia juga bisa. Bisa di Puncak, di Bandung. Di Bandung, itu dingin betul. juga itu. Iya, cocok. Oke, lanjut Baki. Ya, oke teman-teman, terima kasih sudah tetap menyaksikan ini sampai tuntas. Bagi yang ini, ya bagi yang baru bergabung ya, ini. silahkan ini subscribe. Syukur-syukur kalau menarik dibagi-bagi ke teman-teman. Kalau ada komen lah, komen kita juga pengen dialog lah, pengen apa namanya. Dan yang kalau mau baca puisi juga silahkan. Oh iya, yang punya minat baca puisi silahkan kirim di komentar, datang ke sini dalam bentuk video ataupun datang langsung juga boleh gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.